Halo WPC Lovers. Oke, ketemu lagi seperti biasa, ngobrol bincang bareng dokter, bahas seputar permasalahan kulit dan kecantikan. Nah, saya lagi ada di WPC Cabang Depok. Di sebelah saya sudah ada narasumber dari dokter WPC Cabang Depok. Dengan dokter siapa? Saya Sri Kandi. Oke, dengan dokter Sri Kandi ya dok ya. Nah, dokter Sri Kandi ini berpraktek di WPC Cabang Depok. Nah, untuk jadwal prakteknya kapan tuh dok? Saya di hari Senin, Rabu, Sabtu, dan Minggu. Oke, nah itu jadwal praktek dokter Sri Kandi di WPC Cabang Depok. Nah, buat kalian ingin tahu lebih detail jadwal praktek dokter Sri Kandi di WPC Depok, bisa DM ke IG Cabang Depok ya dok ya? Nah, atau kalian ingin appointment atau konsultasi online, bisa via DM atau kontak yang tercantum di Wijaya Platinum Cabang Depok. Oke, nah seperti biasa nih dok, karena kita akan membahas salah satu treatment ataupun perawatan kulit dan kecantikan pada hari ini, kita mau bahas tentang bibir nih dok. Oke, bibir ini merupakan salah satu bentuk tubuh yang mungkin banyak banget diidamkan oleh kaum perempuan ya dok ya, supaya tampil terlihat seksi, selalu terlihat merah dan terawat ya bibirnya dok ya. Jadi judul pembahasan kita adalah Mochi Lips for Everyone. Oke, kalau berbicara mochi ini ingatnya kue khas Jepang ya dok ya, yang kenyal-kenyal itu ya. Nah oke, nah banyak orang punya permasalahan bibir nih dok. Mungkin nggak semua perempuan juga sih, laki-laki juga sama. Nah terutama ketika bibir kering itu sering dibasahin dengan air liur. Nah mungkin pikiran orang kan, duh lagi kering nih saya nih sering pakai air liur. Nah itu sebenarnya ibaratnya boleh nggak sih dok? Atau punya efek samping nggak sih kebiasaan ini? Iya, sebenarnya itu hal simple yang sering kita lakukan, tapi belum tentu benar ya gitu, karena emang kelenjar liur itu ada enzim pencernaan gitu. Semakin kita olesin ke bibir, memang akan ada efek lembab sedikit. Cuma setelah itu enzim pencernaan itu akan mengiritasi bibir, jadi kulitnya akan makin tambah kering dan cepat menguap. Oke, jangan-jangan tuh awalnya kita rasain lembab, tahu-tahu kan ada efek kering tuh ya dok ya, sampai bisa ngelupas tuh. Jangan-jangan dari situ tuh ada enzim pencernaan yang ya bukan tempatnya juga ya buat diolesin ke bibir itu ya kan dok ya. Jadi sebenarnya buat kalian yang masih sering ngelakuin kebiasaan ini nih, buat bibir kalian lembab atau buru-buru ya lebih baik pakai lip balm ya, pelembab ya, yang udah jelas fungsinya untuk melembabkan bibir. Nah, untuk orang-orang yang mungkin sering beraktivitas outdoor ya dok ya, terpapar sinar matahari. Nah itu kan sering banget tuh terjadi bibir yang kering ya dok ya. Apakah itu karena dehidrasi atau memang karena faktor dari sinar matahari tersebut dok? Bisa dua-duanya. Jadi kalau bibir itu kan kulit yang paling tipis. Dia tidak punya kelenjar minyak yang untuk melembabkan secara alami. Jadi memang faktor dari dalam, faktor dari luar itu sangat berpengaruh gitu. Faktor dari dalamnya itu dehidrasi, saat kita kekurangan cairan dari tubuh itu bisa jadi bibirnya kering. Terus jadi dari luar paparan sinar matahari yang terlalu banyak atau cuaca yang terlalu dingin itu juga ngaruh, bisa bikin bibir berkurang kelembapannya. Oke, jadi sebenarnya ada faktor internal, ada eksternal juga ya dok ya, yang mempengaruhi bibir jadi kurang kelembapan dan jadi terlihat kering ya dok tadi ya. Nah kalau berbicara tadi kata dokter, kan kena sinar matahari dok. Kalau yang udah tahu kita selama ini adalah muka kita pakai sunblock atau sunscreen ya. Nah kalau bibir gimana tuh, masa dikasih sunblock? Atau ada cara tersendiri dok untuk meminimalisir bahaya sinar matahari atau paparan langsung? Ada sih, ada sebenarnya kita harus cari pelembab yang mengandung SPF. Oh ada pelembab yang mengandung SPF ya? Oke. Sekarang udah banyak dijual pelembab yang mengandung banyak SPF. Oke, jadi solusinya buat kalian yang sering beraktivitas outdoor dan terpapar sinar matahari secara langsung, itu boleh memproteksi dengan pelembab yang bibir lip balm yang punya kandungan SPF-nya ya. Nah, terus pola hidup nih dok. Nah kan kalau pola hidup kan berhubungan sama si orangnya nih. Nah kira-kira ada nggak sih pola hidup yang bisa menyebabkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang bikin kondisi bibir seseorang itu bisa terdampak negatif? Tadi ada kerusakan dan lembab dan sebagainya. Ada pola hidup itu ada biasanya alkohol, minum alkohol, atau merokok gitu, atau misalnya makan makanan yang terlalu mengiritasi kulit bibir. Biasanya makanan yang mengandung garam terlalu banyak atau pedas gitu, itu juga bisa menyebabkan itu. Oh iya, pantesan saya kalau habis makan pedas tuh sering tiba-tiba merah tuh bibir. Oh, ternyata ada juga efek dari makanan itu bisa mempengaruhi iritasi bibir ya, atau makan yang terlalu asin tadi ya dok ya. Oke, jadi buat kalian tuh agak bisa dikurangi lah untuk makanan terlalu asin ataupun yang terlalu pedas ya dok ya. Oke, nah
kalau kita biasanya kan punya asupan vitamin ya dok ya, entah itu yang dikonsumsi secara rutin melalui suplemen ataupun yang kita bisa makan oral melalui buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah itu berpengaruh nggak sih dok terhadap kesehatan bibir gitu? Oh sangat berpengaruh sekali kan, itu termasuk menjaga kelembapan dari dalam ya gitu. Vitamin juga berpengaruh. Kalau kurang vitamin B terutama atau kurang zinc itu biasanya kulit jadi lebih kulit bibir juga lebih kering gitu. Jadi asupan vitamin dari internal tadi tetap harus dipenuhi juga ya dok ya, terutama yang mengandung zinc ya, karena kan bibir juga zinc bagian sama vitamin B. Atau dengan vitamin B ya dok ya. Baik. Nah ada tren nih dok ya, di mana orang-orang melakukan exfoliating terhadap bibir tuh, jadi kan pengelupasan ya. Nah itu kira-kira tuh prosedur ini aman nggak sih sebenarnya? Sebenarnya pengelupasan bibir itu berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati bibir gitu. Itu perlu, cuma yang harus kita perhatikan adalah scrubnya, segimana kasarnya gitu. Jadi kan kulit bibir tipis sekali, kalau terlalu besar scrubnya atau menggosoknya terlalu iritasi gitu, terlalu kasar, terlalu digosok-gosok terlalu berlebihan, itu kan jadi terlalu mengangkat sel kulit mati, malah menjadi iritasi, malah jadi luka gitu. Sama paling durasinya, jaraknya jangan terlalu sering gitu. Jadi lebih baik sih kalau untuk hal-hal seperti ini bisa dilakukan di tempat-tempat yang memang memungkinkan ya, seperti layanan klinik estetik dan dengan dokter ya dok ya. Karena ketika berbicara tadi takaran yang disebutkan berapa banyak atau jenis scrubnya seberapa kasar ya dok ya, atau perulangannya berapa kali ya, itu kan kalau kita kan nggak bisa tentukan. Nah di sini kan peran dokter sangat berpengaruh ya dok ya, makanya bisa konsultasi ya. Atau memilih kira-kira treatment apa nih yang cocok untuk permasalahan bibirnya, karena bibir orang tuh nggak selamanya ada yang kurang kelembapan, ada yang mengelupas, ada yang kering, ada juga yang menghitam kan dok ya, mungkin karena kebiasaan merokok dan alkohol tadi. Nah ini yang akan kita berikan tips nih untuk kalian yang punya solusi beberapa permasalahan bibir, yaitu treatment dan perawatan sekaligus produk ya dok ya, yang bisa dikombinasi untuk mensehatkan bibir. Nah kira-kira tuh ada apa aja nih rekomendasi nih dok untuk treatmentnya dok? Kalau di WPC kita ada produknya itu berupa pelembab bibir. Pelembab bibir. Pelembab bibir. Terus untuk treatmentnya kita yang baru saja ada Mochi Lips namanya. Mochi Lips itu jadi membuat bibir terlihat tampak lebih sehat gitu. Caranya itu dikombinasi antara laser Pico. Laser Pico itu untuk membantu mencerahkan warna kulitnya gitu. Jadi kita tembakkan sinar Pico itu di bibirnya, terus nanti lasernya tidak terlalu sakit jadi gitu. Tidak terlalu ablatif ya dok ya? Tidak ablatif, jadi masih nyaman aja. Nah setelah itu kita masukkan filler gitu, filler bibir, tapi bukan filler yang membuat lebih volume gitu ya. Jadi ini hyaluronate acid yang ringan dan bisa ngebantu untuk menarik air di sekitarnya supaya bibir lebih plump, jadi lebih lembab gitu. Jadi kombinasi dengan laser tadi ya dok ya, untuk mencerahkan mungkin tadi yang punya masalah bibir yang tadi hitam atau kusam, dan plus filler itu untuk melembabkan dan memberikan efek tadi ya seperti mochi ya dok ya. Jadi treatment ini rekomend nih buat kalian yang pingin bibirnya tampil lebih seksi dan terlihat lebih sehat ya tentunya dok ya. Apalagi kalau udah di laser tadi kan otomatis ada pencerahnya, bisa lihat lebih merah ya dok ya terlihatnya. Nah, jadi itu ada pun beberapa pilihan penggunaan produk ya dok ya. Tadi atau melakukan treatment untuk kalian yang punya permasalahan bibir, atau memang kalau ingin tampil bibirnya lebih terang, lebih itu bisa aja ya dok ya, untuk treatment tadi ya dok ya. Dan treatment ini aman nggak sih dok? Aman, nggak ada downtime, masih bisa aktivitas seperti biasa gitu. Setelah pengerjaan juga langsung terlihat efeknya. Hasilnya. Jadi memang minimal banget downtime dan langsung kelihatan hasilnya dok ya. Takutnya kan gini, abis treatment ini nggak boleh makan berapa lama ya? Kan bibirnya mungkin takutnya lagi bengkak atau apa gitu. Iya, paling cuma sebentar sih masih bisa di ini. Jadi masih bisa seperti kalian ke dokter gigi lah ya dok ya, kurang lebih ya. Jadi efek itunya hanya sebentar, jadi bisa beraktivitas seperti biasa kembali ya dok ya. Nah itu beberapa rangkaian produk dan treatment yang ada di WPC untuk kalian mengatasi masalah bibir atau ingin punya bibir yang tampil menawan, sehat sekaligus seksi terlihat ya dok ya. Nah tips dari Dr. Srikandi nih dok, buat kalian nih agar bisa merawat bibir dengan baik dan benar itu seperti apa dok?
tips supaya bibirnya tetap sehat. Jadi itu kita harus menjaga kelembapan bibir dari dalam, terutama kita harus minum air putih yang banyak gitu. Terus hindari paparan sinar matahari langsung terlalu banyak gitu. Terus pakai pelembab, pelembab terutama yang mengandung SPF itu lebih bagus gitu. Sama hindari faktor yang tadi, kurangi merokok gitu, hindari minum alkohol gitu. Tapi kalau semua itu sudah dilakukan dan belum ada perubahan, ya itu saatnya untuk konsultasi ke WPC untuk terapi lebih lanjut. Oke, jadi sebenarnya apapun metode yang digunakan, tadi balik lagi dok ya, udah maksimal. Kalau memang belum maksimal bisa dibantu dengan treatment dan beberapa pilihan rangkaian produk ya dok ya. Oke, mungkin itu saja sharing informasi dan ilmu dari Dr. Sri Kandi pada hari ini. Semoga menjadi info yang bermanfaat buat kalian. Jadi nggak usah galau lagi kalau tiba-tiba bibir kalian terlihat kusam, hitam, atau kering pecah-pecah. Pokoknya solusinya bisa datang ke WPC Cabang Depok, konsultasi dengan Dr. Sri Kandi. Dan tadi ada beberapa pilihan treatment ya dok ya, yang bisa kalian lakukan. Oke, terima kasih ya dok ya atas waktu dan kesempatannya pada hari ini. Dan jangan lupa follow Wijaya Platinum ID dan tonton video ini di YouTube. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya dengan dokter berbeda dan cabang yang berbeda dengan pembahasan yang berbeda pula ya dok ya. Oke, dan sampai jumpa. Bye.